Semuanya sebuah kejadian luar biasa telah terjadi. Guru, apakah pendidikan yang kita terima selama ini salah? Seorang siswa laki-laki berusia 16 tahun dari sebuah sekolah ternama di Finlandia yang tumbuh dalam sistem pendidikan terbaik. Dunia mengajukan pertanyaan seperti itu kepada saya sambil menahan air mata. Saya telah berkecimpung di dunia pendidikan internasional selama 15 tahun, namun belum pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya. 28 siswa terbaik Finlandia berangkat dari Helsinki, pusat pendidikan Eropa. Namun karena badai topan yang tiba-tiba, mereka terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia. Sejak saat itu serangkaian peristiwa tak terduga pun terjadi. Tahukah Anda para siswa berprestasi ini yang seumur hidup diajarkan bahwa pendidikan Finlandia adalah yang nomor satu hanya butuh 48 jam setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia untuk benar-benar terdiam 1000 bahasa. Dari pengalaman mengejutkan yang dimulai di bandara pemandangan luar biasa yang disaksikan langsung di tengah keramaian MRT Jakarta, hingga penampilan mengejutkan dari teman sebaya yang mereka temui di jalanan pada larut malam. Mereka awalnya mengira Finlandia adalah yang terbaik di dunia, namun ternyata tempat yang benar-benar maju adalah Indonesia. Pengakuan mengejutkan yang diberikan oleh seorang siswi berusia 17 tahun bernama Emilia kepada wartawan di negaranya telah sangat mengguncang dunia pendidikan Finlandia. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Indonesia? Mengapa mereka yang seumur hidup hanya percaya pada nilai-nilai Nordik mulai memuja Indonesia? Catatan 48 jam yang mengejutkan yang disaksikan langsung oleh seorang guru asal Indonesia dengan pengalaman 15 tahun. Kini akan saya ceritakan kepada Anda semua. Sebelum kita mulai, jika Anda berkenan untuk menyukai dan berlangganan saluran ini, itu akan menjadi motivasi besar bagi saya untuk memperkenalkan lebih banyak kisah menarik tentang Indonesia. Halo semuanya, saya Larasati Putri. Saya telah menjadi guru di Sekolah Komunitas Indonesia di Helsinki, Finlandia selama 15 tahun. Saya bekerja dalam sistem pendidikan Nordik dan telah melihat berbagai bidang pendidikan di seluruh dunia, tetapi pengalaman di Bandara Soekarno-Hatta musim gugur lalu adalah kenangan paling mendalam dalam seluruh karier mengajar. Hari itu saya mendampingi siswa-siswa paling istimewa dari Finlandia, 28 siswa terbaik dari Akademi Internasional Helsinki. Mereka adalah siswa berusia 16 hingga 17 tahun yang semuanya lahir dari keluarga terpandang di Finlandia. Ada putra dari profesor universitas, putri dari pejabat pemerintah, anak-anak dokter, dan lainnya. Mereka adalah kandidat elit yang di masa depan akan memimpin masyarakat Finlandia. Tim guru yang mendampingi juga sangat mewah dipimpin oleh Kepala Sekolah Markus Laurinen, yang semuanya adalah pakar pendidikan bergelar doktor. Tujuan dari perjalanan studi ini awalnya adalah untuk mengamati lapangan pendidikan di Asia Tenggara dan mengonfirmasi keunggulan pendidikan Finlandia yang diakui sebagai nomor satu di dunia. Rencana awalnya adalah berkeliling Thailand, Vietnam, dan Singapura untuk mempelajari perbedaan pendidikan antara negara berkembang dan negara maju, lalu kembali ke Helsinki. Namun karena badai topan yang tiba-tiba rute Laut Cina Selatan tertutup sepenuhnya, dan kami terpaksa melakukan pendaratan darurat di bandara internasional terdekat yang paling aman, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia. Para siswa merasa bingung. Sebagian besar dari mereka hanya mengenal Indonesia dari produk komoditas atau pariwisatanya saja. Beberapa siswa bahkan berkata bahwa pendidikan di sana mungkin masih bersifat kolot atau merupakan daerah yang tertinggal. Dalam pendidikan di Finlandia, jika menyebut negara maju di Asia, yang dimaksud terutama adalah Singapura, sedangkan Indonesia dianggap sebagai tempat yang sedang berkembang, namun sistem pendidikannya belum setara. Kepala sekolah juga sangat khawatir pada awalnya. Beliau takut perubahan jadwal yang mendadak akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para siswa, terutama menjelaskan hal ini kepada orang tua siswa yang berprestasi ini akan sangat merepotkan. Namun seiring pesawat mendekati Bandara Soekarno-Hatta, situasi mulai berkembang ke arah yang sama sekali berbeda dari dugaan. Komunikasi dari menara pengawas lalu lintas udara sangat cepat dan akurat, bahkan mereka memberitahu bahwa mereka akan segera menyiapkan penanganan khusus bagi kelompok siswa asing yang melakukan pendaratan darurat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka menyiapkan petugas darat yang bisa berbicara bahasa Finlandia. Penanganan tingkat ini sangat sulit ditemui bahkan di Bandara Helsinki sekalipun. Biasanya dalam situasi darurat seperti ini kita hanya mendapatkan dukungan minimal, tetapi persiapan di Bandara Soekarno-Hatta berada pada level yang berbeda.
Proses pendaratan juga sangat sempurna, panduan yang diberikan sangat akurat, dan pergerakan di darat seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya. Semuanya tertata rapi seperti penerbangan yang sudah dijadwalkan. Namun kejutan yang sebenarnya baru dimulai setelah memasuki terminal bandara. Dan apa yang akan terjadi dalam 48 jam berikutnya akan benar-benar mengubah hidup ke-28 siswa berprestasi ini. Begitu melangkah masuk ke terminal Bandara Soekarno-Hatta, ekspresi para siswa langsung berubah. Meskipun saat itu waktu sudah larut malam, bandara tetap beroperasi layaknya siang hari. Petugas kebersihan bekerja tanpa henti, meja informasi selalu dijaga staf, dan semua fasilitas berfungsi dengan sempurna. Apakah ini benar-benar bandara di Asia Tenggara? Tanya seorang siswi berusia 17 tahun bernama Emilia Virtanen kepada saya. Di Bandara Helsinki, setelah pukul 9 malam, banyak layanan akan terhenti, sehingga ia merasa terkejut dengan standar layanan 24 jam ini. Panduan pemeriksaan imigrasi juga sangat mengesankan. Meskipun ada sekelompok besar siswa asing yang masuk secara tiba-tiba, petugas imigrasi sama sekali tidak panik. Tidak hanya itu, mereka segera menyiapkan jalur khusus untuk kelompok siswa dan bahkan menyediakan penerjemah bahasa Finlandia. Yang paling mengejutkan adalah layanan penerjemahan tersebut. Mereka benar-benar menugaskan penerjemah bahasa Finlandia untuk menanyakan kondisi siswa secara mendetail dan memberikan saran dukungan terbaik. Kepala sekolah Laurinen berkata dengan kagum bahwa bahkan di Bandara Helsinki pun sulit untuk mendapatkan dukungan bahasa asing sebaik ini. Terutama mengingat usia para siswa, sikap mereka yang menjelaskan secara perlahan meninggalkan kesan yang mendalam. Bukan sekadar memproses prosedur, tetapi juga terasa kebaikan hati mereka yang ingin menenangkan kegelisahan para siswa asing. Prosedur masuk juga sangat cepat. Kami sudah bersiap untuk menghadapi prosedur imigrasi darurat yang rumit dan waktu tunggu yang lama, tetapi semuanya diproses dengan lancar. Pengisian berbagai dokumen juga dibantu oleh staf yang ramah, sama sekali tidak merasa kesulitan karena kendala bahasa. Yang lebih mengejutkan, mereka bahkan berinisiatif menawarkan bantuan untuk menghubungi hotel di Helsinki yang seharusnya kami inapi. Informasi mengenai fasilitas akomodasi untuk singgah darurat juga sangat lengkap. Mereka merekomendasikan beberapa hotel yang cocok untuk siswa di area Menteng dan Senayan, serta menjelaskan secara mendetail karakteristik serta kelebihan dan kekurangan masing-masing tempat. Seorang siswa laki-laki berusia 16 tahun, Johan, berkata dengan terkejut, bahkan lebih ramah daripada staf bandara di Finlandia. Di Nordic, staf mungkin efisien, tetapi jarang sekali bisa merasakan perlakuan yang begitu hangat. Di area pengambilan bagasi, kekaguman berlanjut. Bagasi milik 28 orang tersebut keluar seluruhnya dalam waktu 15 menit. Layar besar menampilkan status bagasi secara waktu nyata sehingga kita bisa tahu persis bagasi dari penerbangan mana yang akan keluar kapan. Di Finlandia, keterlambatan bagasi adalah hal yang biasa terjadi, sehingga para siswa merasa sangat tersentuh dengan efisiensi tinggi ini. Saat meninggalkan bandara, kata-kata kepala sekolah Laurinen kepada saya masih teringat jelas di hati. Beliau berkata, "Saya telah menggunakan bandara di seluruh dunia selama 30 tahun, tetapi saya belum pernah melihat penanganan darurat yang sesempurna ini. Terutama dalam situasi tak terduga seperti ini, mereka menyiapkan segalanya terlebih dahulu sehingga pengguna tidak akan merasa cemas sedikit pun. Sistem mereka sungguh mengesankan saya." Di dalam bus menuju hotel sambil mendengarkan percakapan para siswa, saya juga memiliki pandangan baru terhadap Indonesia. Saat itu, saya sama sekali tidak menyangka bahwa dalam 48 jam ke depan siswa-siswa ini akan mengalami pengalaman yang jauh lebih mengejutkan lagi. Dalam perjalanan menuju hotel, kejutan nyata pertama dimulai. Pemandangan Indonesia yang terlihat dari jalan tol malam hari dari Bandara Soekarno-Hatta menuju pusat kota benar-benar mematahkan prasangka para siswa. Lautan lampu yang luas di kedua sisi jalan tol serta deretan gedung yang tertata rapi, skalanya membuat semua orang menempelkan wajah ke jendela untuk melihat. Kepala sekolah berseru kagum. Bahkan di Finlandia pun, sulit untuk melihat kota terencana dengan skala seperti ini. Terutama bagaimana setiap zona dialokasikan secara sistematis. Taman, area hijau, pemukiman, dan fasilitas komersial tampak hidup berdampingan secara harmonis, sungguh mengesankan. Wakil Kepala Sekolah Aniki, yang memiliki pengetahuan profesional di bidang perencanaan kota, mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan kota-kota di Nordik ini, sama sekali tidak kalah, bahkan jauh lebih canggih. Seiring kami mendekati pusat kota Jakarta, pemandangan yang lebih mengejutkan terpampang di depan mata.
Meskipun sudah lewat pukul 11 malam, jalanan masih terang benderang dan banyak orang beraktivitas secara alami di jalan. Yang paling mengguncang adalah pemandangan para wanita muda yang berjalan sendirian. Pemandangan di mana wanita dapat berjalan dengan tenang sendirian pada larut malam adalah sesuatu yang sulit ditemui, bahkan di daerah perkotaan di Finlandia. Tempat ini benar-benar sangat aman ya, kata Emilia yang berusia 17 tahun dengan nada terkejut. Saat melakukan proses masuk check-in di Hotel Rasa Haru baru telah menunggu kami. Petugas resepsionis tidak hanya menyapa kami dengan bahasa Inggris yang fasih, tetapi setelah mengetahui bahwa kami adalah rombongan siswa, mereka segera menawarkan skema layanan yang paling sesuai. Meskipun kami tiba larut malam, mereka menjelaskan secara mendetail, mulai dari waktu sarapan esok hari hingga fasilitas pendukung di sekitar hotel. Tidak hanya itu, karena memahami situasi kami yang datang ke Indonesia secara mendadak, mereka bahkan menyiapkan panduan wisata untuk kami. Yang paling berkesan adalah perasaan selamat datang yang tulus. Kami merasakan kehangatan yang melampaui sekadar layanan komersial, sebuah rasa diterima yang sesungguhnya. Di dalam lift menuju kamar, melihat ekspresi para siswa, saya merasa bahwa persepsi mereka tentang Indonesia sedang berubah dengan sangat cepat. Anak-anak yang beberapa jam lalu masih merasa cemas tentang negara Asia yang mereka anggap tertinggal ini kini wajahnya penuh dengan rasa ingin tahu dan ekspektasi yang tinggi. 2025S